Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan dulu nama saya Safa Irma. Saya dari program studi Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Medan. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang marketing public relation dan social marketing seperti yang saya pelajari di mata kuliah public relation. Definisi marketing public relation menurut para ahli. Menurut Thomas L. Harris, pencetus pertama konsep marketing public relation dalam bukunya berjudul The Maker's Guide to Public Relation, dengan konsepsinya sebagai marketing public relation merupakan proses perencanaan dan pengevaluasian program-program yang merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi mengenai informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan-kesan yang menghubungkan perusahaan dan produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan para konsumen. Menurut Saka Abadi, marketing public relation sebagai suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program-program yang memungkinkan terjadinya pembelian dan pemuasan konsumen melalui komunikasi yang baik mengenai informasi dari perusahaan terhadap citra merek atau brand image terhadap suatu produk tertentu. Definisi menurut Philip Kotler mengatakan bahwa marketing public relation diciptakan untuk menambah atau memberikan nilai bagi produk melalui kemampuan yang unik untuk menunjukkan kredibilitas pesan produk. Menurut saya, marketing public relation dan marketing itu memiliki definisi yang hampir sama. Hanya saja, marketing lebih persuasif dalam mempromosikan produk, dan marketing public relation lebih mementingkan kesan positif untuk menarik keinginan konsumen dalam membeli produk. Tujuan marketing public relation. Menurut Suparmo, penggunaan marketing public relation dilakukan ketika memposisikan perusahaan sebagai leader dan ahli di bidang advertorial, membangun kepercayaan konsumen, introduksi produk baru, menghidupkan kembali dan repositioning produk yang sudah mentas, mengkomunikasikan benefit baru dari produk lama, mempromosikan penggunaan baru bagi produk lama, melibatkan orang dengan produk, membangun interest atas kategori produk, mencapai pasar sekunder, memperkuat pasar lemah, mendorong pencapaian iklan, kontrak atas penolakan konsumen terhadap iklan, menebus kesemrawutan banyaknya iklan, menjadikan iklan sebagai berita, mengeluarkan iklan dengan pesan yang lebih meyakinkan. Dan selanjutnya manfaat MPR. Menurut Kotler dan Keller, marketing public relation dapat membangun kesadaran dengan menempatkan berita di media untuk menarik perhatian orang pada suatu produk, jasa, orang, organisasi, atau gagasan. Marketing public relation dapat juga membangun kredibilitas dengan menyampaikan pesan dalam konteks editorial. Marketing public relation dapat membantu untuk meningkatkan antusiasme tenaga penjualan dan penyalur dengan cerita-cerita mengenai produk baru sebelum diluncurkan. Marketing public relation juga dapat menurunkan biaya promosi karena marketing public relation menghabiskan biaya yang lebih rendah daripada surat langsung dan iklan media. Dan dalam kaitan dengan kegiatan pemasaran, sesungguhnya aktivitas marketing public relation mampu memberikan nilai tambah terutama dalam beberapa cara, yaitu seperti membangun daya tarik pasar sebelum munculnya periklanan di media, mendorong program komunikasi di mana tidak ada periklanan, menjadi sebagai contoh pemberitaan mengenai produk baru yang merupakan suatu peluang bagi para pemasar untuk mendapatkan publisitas dan mendramatisasikan produk tersebut sehingga akan meningkatkan keefektifan iklan tersebut. Dengan demikian, MPR tidak mengesampingkan peran kegiatan pemasaran, tapi sebaliknya memperteguh atau memperkuat pemasaran. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan MPR dilakukan dengan melewati serangkaian tahapan atau langkah-langkah, yaitu seperti penelitian, membentuk tujuan pemasaran, menetapkan audiens sasaran, memilih pesan dan alat public relation, mengimplementasikan rencana public relation,
dan mengevaluasikan hasil. Seluruh tahapan ini menjadi rangkaian aktivitas yang harus dilakukan secara terus-menerus. Inilah contoh MPR, seperti gambar iklan Wings 70 tahun. Iklan ini termasuk pada MPR karena menonjolkan kesan positif untuk membangkitkan emosi dari konsumen. Diharapkan dengan menonton iklan tersebut, konsumen mau membeli produk karena sudah terpercaya. Masalah dalam menghadapi MPR. Dalam kegiatan bisnis yang bertumpu pada kegiatan pemasaran, terkadang suatu perusahaan terhalang untuk bisa memasukin pada suatu pasar atau terjadi penolakan terhadap produk di pasaran. Hal tersebut mungkin terjadi karena pasar tidak membutuhkan lagi, baik karena mutu, harga, distribusi maupun promosi yang tidak tepat. Seringkali terjadi satu produk yang sudah diterima baik di pasar bisa jatuh angka penjualnya. Bukan karena kehadiran saingan, tetapi karena mutunya mendadak merosot. Hal ini dapat mengakibatkan produk tersebut kehilangan citranya. Dalam peristiwa semacam ini, public relation diperlukan untuk mengangkat kembali citra produk yang bersangkutan. Maka pelaku pemasaran harus mampu mengembangkan pesan-pesan yang bersifat meningkatkan kredibilitas yang ada serta dampak positif bagi konsumen. Baik periklanan maupun public relation, keduanya ini adalah merupakan program komunikasi, hanya saja terdapat banyak hal yang membedakan keduanya. Sifat komunikasi dari PR adalah informatif dan edukatif dalam tujuan menciptakan pemahaman dan pengertian, sedangkan periklanan karena tujuannya adalah membujuk kelompok sasaran untuk satu tindakan, maka sifat komunikasinya adalah persuasif. Tujuan dan sifat komunikasi antara periklanan dan public relation adalah dua hal yang mendasari perbedaan keduanya. Untuk satu program komunikasi yang efektif, PR dan periklanan merupakan dua sisi program komunikasi yang sinergis, saling melengkapi dan saling memperkuat. Berikut adalah beberapa perbedaan yang ada dari periklanan dan PR. Dan selanjutnya tentang social marketing. Definisi social marketing menurut para ahli. Menurut Nancy Early, Michael Lee, Rothschild, and Bill Smith dalam buku Social Marketing, Influencing Behavior for Good, pemasaran sosial adalah proses yang penggunaan prinsip-prinsip pemasaran dan teknik untuk mempengaruhi perilaku khalayak sasaran yang akan menguntungkan masyarakat serta individu. Pemasaran sosial sering juga disebut dengan kampanye sosial karena dalam pelaksanaannya menggunakan strategi kampanye. Hal yang dikampanyekan adalah cara-cara atau produk sosial untuk mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat. Menurut Rogers and Story, mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Menurut Andreasen, social marketing atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pemasaran sosial merupakan suatu adaptasi dari teori-teori pemasaran dalam rangka mendesain suatu program untuk mempengaruhi seseorang merubah perilakunya secara sukarela dalam rangka meningkatkan kesejahteraan individu dan juga masyarakat di mana individu tersebut menjadi bagian. Dan menurut Smith, secara umum, social marketing bukan merupakan sains tetapi lebih kepada kegiatan profesional yang bergantung pada beragam disiplin ilmu dalam rangka menciptakan program-program intervensi untuk merubah perilaku manusia. Setelah mengetahui definisi social marketing menurut para ahli, saya bisa menyimpulkan bahwa social marketing itu adalah proses komunikasi yang menggunakan prinsip-prinsip dan teknik-teknik pemasaran untuk mempengaruhi target audiens dan membuat mereka secara sukarelawan mau mengubah perilaku dan kebiasaan buruk yang lama menjadi kebiasaan baru yang lebih baik demi kebaikan individu dan masyarakat.
Dan inilah tujuan social marketing. Societal marketing menyuruhkan kepada pemasar untuk menciptakan konsep pemasaran yang bukan hanya bertujuan untuk memuaskan pelanggan dan profitabilitas, namun menambahkan elemen ketiga dengan variabel yang disebut Kotler sebagai kesejahteraan konsumen jangka panjang. Jadi, tujuan sebenarnya dari social marketing adalah merubah kebiasaan lama dari konsumen menjadi kebiasaan baru yang tetap dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, kepuasan bagi konsumen, dan kesejahteraan jangka panjang bagi konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk merubah perilaku seorang, maka pemasar sosial harus mampu mendesain program-program yang mampu merubah attitude, self-efficacy, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku. Pada awalnya, setiap keputusan perusahaan didasarkan pada upaya jangka pendek untuk memaksimumkan laba. Kemudian mereka mulai melihat dalam jangka panjang perlunya memuaskan keinginan pelanggan. Sekarang mereka mulai memasukkan faktor sosial dalam keputusan bisnis mereka. Dan selanjutnya, manfaat sosial marketing. Manfaat sosial marketing dapat merubah pola perilaku atau kebiasaan buruk pada masyarakat menjadi lebih baik, mengurangi dampak buruk lingkungan dan sosial, menjaga kesehatan dan lingkungan masyarakat, memberikan kesejahteraan jangka panjang pada audiens, dan mendapatkan citra baik dan kredibilitas di mata stakeholder. Dan inilah contoh sosial marketing di artikel. Sebagai salah satu alternatif strategi untuk mengubah perilaku, sosial marketing telah banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh aplikasi dari sosial marketing adalah bagaimana New Zealand Cancer Society bekerja sama dengan Health Sponsorship Council melakukan kampanye untuk meningkatkan penggunaan pelindung matahari dalam rangka mengurangi kemungkinan terkena kanker kulit. Sosial marketing program yang dijalankan oleh kedua organisasi tersebut komprehensif, meliputi komunikasi yang intens dengan target audiens, melakukan komitmen dengan beberapa pihak seperti halnya pusat-pusat komunitas dan med service, melakukan kampanye-kampanye terbuka dan mempersiapkan sarana dan sarana pendukung khususnya yang dapat menjelaskan mengenai bahaya dari kanker kulit. Di Indonesia pun sosial marketing telah pernah berhasil diterapkan oleh pemerintah. Program keluarga berencana adalah salah satu bentuk sosial marketing yang telah sukses diterapkan pemerintah. Program yang terkenal dengan slogan 2 anak cukup ini berhasil menekan tingkat kelahiran di Indonesia. Nah, inilah masalah dalam menghadapi sosial marketing. Sebagian besar permasalahan-permasalahan tersebut muncul dikarenakan perilaku individu ataupun kelompok di mana perilaku-perilaku tersebut jika tidak dirubah maka akan memberikan dampak negatif yang luas di masyarakat. Berdasarkan teori of learned behavior, perilaku individu sangat dipengaruhi oleh niat individu tersebut terhadap perilaku tertentu. Lebih lanjut, teori tersebut juga menyatakan bahwa niat dipengaruhi oleh 3 komponen penting, yaitu attitude atau sikap, subjektif norma, dan self-efficacy. Saat ini telah banyak penelitian empiris yang menemukan bahwa perubahan attitude dari individu terhadap suatu hal akan menyebabkan perubahan intention yang akhirnya akan merubah perilaku manusia. Dan banyak cara yang dapat dilakukan dalam merubah perilaku individu. Salah satunya adalah dengan menerapkan social marketing atau pemasaran sosial yang komprehensif dan tepat sasaran. Masalah selanjutnya yaitu seperti kurangnya kepedulian terhadap kesejahteraan sosial. Ini seringkali digambarkan dengan adanya populasi dan kemacetan sebagai akibat dari pembelian mobil. Gizi buruk karena ketergantungan pada junk food. Limbah yang berlebihan yang dihasilkan dari kemasan kenyamanan membuang jauhnya. Dan masalah kesehatan akibat konsumsi tembakau dan alkohol, produk yang berbahaya. Asumsi kuncinya adalah bahwa dalam memenuhi harapannya, konsumen selalu bertolak dari keinginan, yang dalam beberapa hal dapat dibedakan dari kepentingan atau interest jangka panjang mereka. Nah, itulah presentasi saya tentang marketing, public relation, dan social marketing. Semoga penjelasannya bisa dimengerti, adapun kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.